Materi kita pada kesempatan yang baik ini tentang seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Sayyiduna Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa Sa'id bin Zaid ini? Beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, Adawi, dari suku atau dari marga Al-Adawi. Ya, beliau kunyanya adalah Abul A'war, Abu Al-A'war. Nah, sebelum kita bercerita tentang sahabat Nabi yang mulia Sa'id bin Zaid, ada yang istimewa tentang ayahanda beliau. Nah, ini jarang diketahui ini. Jarang yang tahu bahwa Sa'id bin Zaid itu punya ayah. Ayahnya namanya Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. Berarti kan ayahnya namanya Zaid bin Amr. Lah, Zaid bin Amr ini termasuk orang yang gak ikut ajaran jahiliyah. Bahkan beliau mengklaim satu-satunya orang Arab yang hidup di masa jahiliyah yang gak ikut jahiliyah. Namanya siapa tadi? Ayahnya Sa'id bin Zaid, berarti Zaid bin Amr. Jadi Zaid bin Amr ini ayahandanya Sa'id bin Zaid ini tidak pernah ikut sesembahan berhala, tidak ikut ajaran-ajaran jahiliyah, ngubur hidup-hidup anak perempuan, kemudian nyembah patung, menyembelih untuk berhala, ya, menikahi istrinya ayah, dan seluruh ajaran jahiliyah itu tidak dilakukan oleh oleh bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Ibrahim di saat musim atau masa jahiliyah. Ya. Wa kana la yadhbahu lil asnam. Ayahnya Sa'id bin Zaid yaitu Zaid bin Amr ini tidak pernah nyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah. Wala ya'kulul maita, dan tidak makan bangkai, tidak mau. Wadam, dan tidak mau makan darah. Wa kana yaqulu liqaumihi. Zaid bin Amr, ayahanda dari Sa'id bin Zaid ini, beliau berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi la akulu ma dzubiha li ghairillah. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan makan sesembelian untuk selain Allah. Wallahi ma ahadun ala dini Ibrahim ghairi. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim kecuali aku pada hari ini, pada hari itu. Jadi ayahandanya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr ini adalah satu-satunya orang yang hidup di zaman jahiliyah dan dia nggak ikut ajaran jahiliyah. Subhanallah. Ya, ikut ajarannya Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Dan ini salah satu sisi lain dari sahabat Nabi Sa'id bin Zaid yang jarang diungkap, bahwa Sa'id bin Zaid ini beliau memiliki ayah yang ayahnya ini tidak pernah ikut jahiliyah. Ayahnya ini di atas agama yang lurus, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ilal Ka'bah. Kata Asma binti Abi Bakar, dulu aku melihat Zaid bin Amr, yaitu ayahandanya Sa'id bin Zaid. Saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail berdiri menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Terus Zaid bin Amr berkata, ya ma'syara Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi. Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, tidak ada yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim hari ini kecuali aku. Seakan-akan Zaid, ya, bin Amr, ayahandanya Sa'id bin Zaid. Ya, jadi begini ya, ini kita sedang berbicara tentang ayahanda dari tokoh yang kita ceritakan. Jadi saya ulangi biar nggak bingung ya. Tokoh yang kita ceritakan adalah sahabat Nabi yang mulia Sa'id bin Zaid. Lah, tapi kita nggak cerita Sa'id bin Zaid dulu, kita cerita ayahnya nih. Ayahnya aja hebatnya kayak gini, apalagi anaknya nanti, kan gitu kan. Ayahnya namanya Zaid bin Amr ini tidak pernah ikut ajaran jahiliyah, di masa jahiliyah nggak ikut. Dan Zaid bin Amr, beliau berkata, wahai orang-orang Quraisy, ma minkum wallahi ala dini Ibrahim alaihissalam ghairi. Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengikuti ajaran Ibrahim kecuali aku. Artinya banyak orang-orang yang sudah kacau balau.
Seakan-akan Zaid bin Amr mengingatkan kalian mengaku anak cucu Ibrahim, kalian mengaku pengikut Ibrahim, tapi kenapa kalian meninggalkan ajaran Ibrahim? Seakan-akan beliau berdakwah seperti itu. Ini Rasul belum jadi Rasul loh ini. Coba bayangkan ya. Ini Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul. Ini masih dalam masa jahiliyah. Tetapi dalam kondisi jahiliyah seperti itu, Zaid bin Amr ini sudah mendakwahkan, wahai kalian orang Quraisy, tidak ada yang berada di atas agamanya Ibrahim hari ini kecuali aku. Dan beliau ini yuhyil mau'udah. Jadi kalau orang kafir Quraisy dulu itu mau membunuh bayi perempuannya atau dikubur hidup-hidup bayi perempuannya seperti tradisi jahiliyah, maka didatangi oleh Zaid bin Amr. Zaid bin Amr mengatakan, jangan kau bunuh putrimu ini, jangan kau bunuh anak perempuanmu ini, biarkan aku saja yang mengasuhnya, biarkan aku yang memeliharanya. Nanti kalau besar dan kamu ingin mengambilnya kembali, silakan, jangan kau bunuh anakmu. So, saking baiknya Zaid bin Amr. Padahal ini di masa jahiliyah. Ini orang hidup di masa jahiliyah tapi tidak ikut jahiliyah, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kalau ada orang nyembah berhala, tidak mau dia. Kalau ada orang makan bangkai, makan darah, dia nggak mau. Kalau ada orang kafir Quraisy ingin membunuh anak perempuannya hidup-hidup, ya, maka dihalang-halangi sama Zaid bin Amr. Jangan dibunuh, jangan dibunuh. Biarkan aku yang memelihara anak ini, yang mengasuh anak ini. Dan nanti kalau sudah besar, kalau kau ingin mengambilnya lagi, silakan diambil. Karena nggak mau ada bayi perempuan yang dibunuh seperti tradisi jahiliyah itu. Itu menunjukkan bagaimana hebatnya Zaid bin Amr, ayahanda dari sahabat Nabi yang sedang kita bicarakan nanti, yaitu Sa'id bin Zaid. Dan beliau nggak mau makan sesembelihannya orang kafir Quraisy. Beliau mengatakan, ana la akulu illa ma dzukira Rasulullah alaihi. Aku tidak pernah makan sesembelihan kecuali yang disebut nama Allah. Ini padahal zaman jahiliyah ini. Rasulullah belum diangkat jadi Rasul. Sudah seperti itu, gitu ya. Lah beliau ini punya anak, Zaid bin Amr ini punya anak namanya Sa'id bin Zaid. Lah Sa'id bin Zaid itulah sahabat Nabi yang akan kita bicarakan, gitu ya. Itu tadi berbicara tentang bapaknya, ayahanda dari Sa'id bin Zaid. Ya, ini Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Tapi kisahnya beda dengan beliau. Beliau ini bapaknya ini luar biasa. Bapaknya para sahabat Nabi banyak yang kafir. Ya, tapi kalau bapaknya Sa'id bin Zaid ini, bapaknya sudah mengikuti ajaran Ibrahim sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Ini yang istimewa dari Sa'id bin Zaid tentang bapak beliau. Nah, sekarang kita ikhwatal iman kembali ke materi utama, yaitu sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Saya ulangi, beliau yang akan kita ceritakan ini adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Al-Qurashi. Beliau itu dari suku Quraisy, satu suku sama Nabi, ya. Kemudian Al-Adawi, beliau ini satu marga sama Umar bin Khattab, ya. Beliau ini dari suku dari marga Al-Adawi, masih kerabatnya Umar bin Khattab. Ikhwatul iman, apa saja keutamaan sahabat Nabi yang mulia Sa'id bin Zaid ini? Keutamaan yang pertama, bahwa Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat Nabi, annahu kana minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Beliau termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Jadi saya ulangi, Sa'id bin Zaid termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Dan Sa'id bin Zaid ini lebih awal masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Beliau ini kerabatnya Umar bin Khattab sekaligus iparnya Umar bin Khattab. Masih ingat nggak kisah yang sering kita dengar, terlepas dari sahih apa tidaknya kisah itu? Pernah dengar nggak kisah Umar bin Khattab mau membunuh Nabi? Terus dia ketemu sama orang, bagaimana kamu mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wong sekarang adikmu sendiri, saudari perempuanmu itu loh sekarang ikut agamanya Muhammad. Masih ingat kisah itu kan? Maka Umar bin Khattab datang ke rumahnya adiknya. Di situ mendengarkan ayat Al-Quran dibaca. Di situ adiknya atau saudarinya Umar sama seorang laki-laki, yaitu suaminya.
Suaminya ini ditempeleng sama Umar karena masuk Islam. Jadi Fatimah masuk Islam, saudarinya Umar bin Khattab masuk Islam, sama suaminya. Nah, suaminya ini ya Sa'id bin Zaid ini, gitu loh. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Plus memang kerabat, satu marga plus ipar. Jadi Sa'id bin Zaid ini menikah dengan saudarinya Umar bin Khattab, dengan kisah yang masyhur yang pernah ditempeleng Umar itu loh, gara-gara masuk Islam. Ya nggak mungkin saya ceritakan di sini, terlalu panjang. Ya itu ya. Itu menunjukkan lebih awal masuk Islamnya Sa'id bin Zaid daripada Sayyiduna Umar bin Khattab. Keutamaan beliau yang nomor 2 adalah wa min manaqibihi radhiyallahu anhu syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa Sa'id bin Zaid ini dijamin masuk surga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan di sini, Sa'id bin Zaid berkata, aku bersaksi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyratun fil jannah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. An-nabiyyu fil jannah, Rasulullah fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Walau syi'tu la sammaitul ashir. Kalau kalian mau akan saya sebutkan yang ke-10. Maka orang-orang mengatakan, siapa yang ke-10 itu? Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, yang ke-10 itu adalah Sa'id bin Zaid, itu dirinya sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin surga untuk Sa'id bin Zaid. Ini keutamaan Sa'id bin Zaid yang nomor 2, telah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, kemudian Umar di surga, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang ini dijamin masuk surga. Salah satu di antaranya adalah Sa'id bin Zaid. Ikhwatul iman, adakah kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang kita ini dikabari oleh Rasul langsung bahwa kita masuk surga? Coba bayangkan seandainya kita ini jadi Sa'id bin Zaid, kemudian mendengar Nabi berkata kamu masuk surga, kira-kira seneng gak kita ini? Wallah gak ada kebahagiaan lebih dari itu. Apakah ada kebahagiaan melebihi seseorang yang mendengarkan langsung Rasulullah mengucapkan bahwa fulan fil jannah, kamu masuk surga? Luar biasa. Dan Rasulullah sampai wafat tidak mencabut statement ini bahwa Sa'id bin Zaid ini dijamin masuk surga. Luar biasa. Seandainya Sa'id bin Zaid ini nggak punya keutamaan kecuali satu ini saja, dijamin masuk surga, sudah selesai semuanya, sudah top semuanya sudah. Seandainya nggak ada yang lain, cuma ini saja itu sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan Sayyiduna Sa'ad bin Zaid. Itu yang nomor berapa tadi? Yang nomor 2. Kemudian keutamaan Sayyiduna Sa'id bin Zaid yang nomor 3 adalah wa min manaqibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu minasyuhada. Nah, ini keutamaan yang nomor 3. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa Sa'id bin Zaid ini termasuk syuhada, termasuk orang-orang yang mati syahid. Sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Bukit Hira. Bukan di Uhud, beda lagi ya, di Bukit Hira. Kemudian Rasulullah mengatakan usbut Hira, tenanglah wahai Hira. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang as-siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada orang-orang yang mati syahid. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Maka berdasarkan ucapan Rasulullah tadi, maka Rasulullah sudah memberikan stempel bahwa Sa'id bin Zaid termasuk orang-orang yang kedudukannya syahid. Kedudukannya seperti orang yang mati syahid. Kemudian keutamaan Sayyiduna Sa'id bin Zaid yang nomor 4. Wa min manaqibi annahu kana idza utudiya alaihi iltaja ilallah.
Di antara keutamaan Sayyiduna Sa'id bin Zaid adalah beliau waktu memperjuangkan Islam, kalau disakiti, disiksa, maka beliau datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, minta tolong sama Allah. Ini berdasarkan sebuah riwayat. Perhatikan ini, perhatikan. Ini luar biasa. Keutamaan beliau yang nomor 4 ini, beliau itu kalau dizalimi orang, menghadap dan berdoa kepada Allah dan doanya diijabahi Allah. Ini luar biasa ini. Waliyun min awliyaillah, wali di antara wali-walinya Allah. Ya, saya ulangi, keutamaan yang nomor 4 adalah beliau ini orang yang kalau dizalimi langsung iltaja'a ilallah, langsung menghadap Allah, berdoa sungguh-sungguh dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ada ceritanya ini, beliau dizalimi. Ya, dengarkan. Idda'at Arwa bintu Uwais anna Sa'ad bin Zaid akhadha syai'an min ardiha. Ya, nanti zaman berlalu, Rasulullah sudah wafat, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat. Lah nanti yang ada khalifah, namanya di sini pemimpinnya pada waktu itu namanya Marwan bin Hakam. Ada seorang pemimpin pada zaman itu, para sahabat Khulafaur Rasyidin sudah wafat. Khulafaur Rasyidin sudah wafat, tapi Sa'id bin Zaid ini masih hidup. Yang jadi pemimpin Marwan bin Hakam. Kemudian ada seorang wanita namanya Arwa binti Uwais. Arwa bin Uwais ini dia datang ke pemimpin khalifah Marwan bin Hakam dan berkata bahwa Sa'id bin Zaid ini berbuat dolim. Sa'id bin Zaid ini telah merampas atau mengambil tanahku, yaitu tanahnya Arwa binti Uwais. Dilaporkan ke khalifah, dilaporkan ke pemimpin bahwa Sa'id bin Zaid ini berbuat dolim, merampas tanahnya. Padahal Sa'id bin Zaid tidak mungkin berbuat itu. Dan dia lapor, ya, perempuan ini dan berkata, anakun datang ke Marwan bin Hakam, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'id bin Zaid telah mendolimi saya, dia merampas harta saya, mengadu. Maka Sa'id bin Zaid berkata di depan Marwan bin Hakam dan berkata, ana kuntu akhudhu min ardiya syai'an ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah man akhadha shibran minal ardi dhulman tuwikahu ila sab'i aradhin. Maka ketika wanita ini mengadu bahwa Sa'id bin Zaid mendolimi dirinya, mengambil hartanya, mengambil tanahnya, langsung Sa'id bin Zaid berkata, apakah mungkin aku merampas, mengambil tanah seseorang, padahal aku ini sahabat Nabi yang telah mendengar dengan telingaku sendiri bahwa Rasulullah berkata, man akhadha shibran minal ardi dhulman tuwikahu ila sab'i aradhin. Barang siapa mengambil, ya, sejengkal, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, merampas tanah secara zalim, akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Apakah mungkin aku mendolimi wanita ini, merampas hartanya, merampas tanahnya, sedangkan aku ini sahabat Nabi yang pernah mendengar Nabi mengatakan, barang siapa mengambil secara zalim tanah milik orang lain akan dikalungkan, ya meskipun 1 jengkal, akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Apakah mungkin aku melakukan itu padahal aku ini sahabat Rasulullah? Apa kata Marwan bin Hakam? Marwan bin Hakam mengatakan, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Aku sudah tidak memerlukan bukti lagi. Masih sangat percaya gitu loh. Aku sudah gak memerlukan bukti lagi tentang masalah ini. Aku percaya denganmu, percaya dengan sahabatnya Nabi, dijamin masuk surga. Pertama kali masuk Islam, dikatakan Rasulullah mati syahid. Gak berani Marwan bin Hakam sama sahabat Nabi yang mulia. Marwan bin Hakam bukan sahabat, seorang tabi'in dia, bukan sahabat Nabi. Maka akhirnya karena dizalimi sama wanita ini, Sa'id bin Zaid berdoa. Dengarkan nih doanya. Karena dizalimi sama wanita ini, pengadu domba, penghasut, maka Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha. Ya Allah, seandainya wanita ini berniat dusta, berniat jelek, berbuat dolim, ingin menuduh aku, fa'ammi basaraha, butakan matanya ya Allah. Waqtulha fi ardhiya, bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Fama matat hatta dhahaba basaruha. Dan sejarah mencatat, tidaklah wanita ini mati kecuali dalam keadaan buta. Thumma bainama, jadi wanita ini buta, ya, terus jalan, ya. Wa ma matat hatta dhahaba basaruha. Tidaklah mati kecuali karena diantaranya buta, terus dia berjalan. Thumma bainama hiya tamshi fi ardiya id waqa'at fi khufratin famatat. Maka kena doanya Sa'id bin Zaid ini, wanita ini
buta, terus dia berjalan di tanahnya sendiri, terus ada jegelongan ya, ada lubang, dia jatuh di situ dan mati di situ. Persis seperti doanya Sa'id bin Zaid. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ingat-ingat ada sabda Rasulullah yang harus kita pegang nih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah dengan doa orang yang kamu dolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terdolimi dengan Allah. Jadi antara doa ini dengan Allah gak ada penghalang sudah. Allah akan kabulkan doa orang-orang yang terdolimi. Orang yang kamu dolimi tidak bisa tidur. Kamu bisa tidur nyenyak, kamu bisa tidur, kamu bisa santai, tapi orang yang kamu dolimi tidak tidur. Dia mengadukan kedolimanmu kepada Allah, dan Allah lebih tidak tidur. Allah akan membalaskan setiap kejahatan kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya ikhwatul iman, hati-hati dengan kedoliman. Baik itu berkaitan dengan harta, atau kedoliman berkaitan dengan nama baik, pembunuhan karakter, ya, menuduh tanpa bukti, itu hati-hati kedoliman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang disegerakan azabnya. Ada dua pintu dosa yang disegerakan azabnya. Yang pertama al-baghyu, kedzaliman. Al-baghyu maksudnya di sini az-zulmu, kedzaliman. Jadi orang berbuat dolim itu pasti akan dibalas secara cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nunggu di akhirat. Di dunia pasti kena. Di akhirat ada lagi kalau orangnya nggak tobat. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua dosa yang langsung Allah segerakan adabnya. Allah tunaikan langsung balasannya. Ya, apa saja itu? Yang pertama ikhwatal iman, al-baghyu, kedzaliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada orang tua. Itu dua dosa ini, waduh, hati-hati itu. Pokoknya berbuat dolim atau durhaka kepada orang tua, ini pasti di dunia dikasih kontan sama Allah. Nggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya nggak tobat. Tapi di dunia pasti akan dikontan sama Allah, akan kena itu orang. Hanya hati-hati dengan dua hal ini, kedzaliman dan durhaka. Otomatis kalau orang itu durhaka, melakukan kedzaliman, lebih parah. Dolim itu ya dolim gitu aja. Tapi kalau sudah durhaka ke orang tua, durhaka kepada orang tua itu ya durhaka ya dolim juga. Dua-duanya itu lebih bahaya lagi, lebih dahsyat lagi kalau durhaka kepada orang tua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqu da'watil madlum, hati-hatilah dengan doa-doa orang yang kamu dolimi. Fa inha tas'adu ila sama, sesungguhnya doa orang yang terdolimi itu naik ke atas langit, ya, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun tustajabu da'awatuhum, ada tiga orang yang doa mereka dikabulkan oleh Allah. Al-walid, doanya orang tua. Al-musafir, doanya orang yang bepergian jauh. Wal madlum, dan doanya orang yang terdolimi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan Sayyiduna Sa'id bin Zaid. Nah, sekarang yang terakhir ikhwatal iman, sebelum kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Sekarang yang terakhir adalah tentang bagaimana sikap di antara sikap-sikap kepahlawanan yang pernah dicatat sejarah tentang Sayyiduna Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. Di antaranya adalah sikap beliau dalam membela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya Rabah bin Haris. Rabah bin Haris ini berkata, kuntu qa'idan inda fulan fi masjidil Kufah wa indau ahlul Kufah. Aku pernah duduk-duduk di masjid, aku pernah duduk-duduk bersama fulan di salah satu masjid di kota Kufah, di negeri Kufah. Wa indahu ahlul Kufah. Ya, jadi kata orang ini, Rabah bin Haris, aku duduk-duduk di sebuah masjid bersama penduduk Kufah. Kemudian datanglah Sa'id bin Zaid. Ya, maka Sa'id bin Zaid ini ikut duduk di situ. Kemudian faja'a rajulun min ahlil Kufah. Ada seorang penduduk Kufah yang dia ini namanya Qais bin Alqamah. Qais bin Alqamah ini menghadap ke arah Sa'id bin Zaid dan mencela Ali bin Abi Thalib, mencela habis. Akhirnya
Sa'id bin Zaid ditanya, orang ini marah-marah sama siapa? Orang ini mencela siapa kok marah-marah dari tadi? Maka dijawab, beliau ini mencela Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau ini mencela Ali bin Abi Thalib. Maka ketika mendengar bahwa orang ini mencela Ali bin Abi Thalib, maka Sa'id bin Zaid berkata, ala ara ashaba Rasulillah yusabbuna indakum thumma la tunkir wa la tughayyir. Wahai kalian orang-orang Kufah, kalian mendengar orang ini mencela sahabatnya Muhammad, tapi kalian diam saja, tidak mengingkari orang ini. Padahal Nabi kalian mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Kalian mendengarkan orang ini ngoceh dari tadi, ya, mengumpat mencela Ali bin Abi Thalib, tapi kalian duduk di sini tidak mengingkarinya. Wallahi, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Bagaimana kalian membiarkan orang ini melaknat sahabat Nabi, padahal Ali bin Abi Thalib ini dijamin masuk surga, dibela kehormatannya oleh Sa'id bin Zaid. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.